Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Rizky. Duduk siap. Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Baik, sebelum memulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Adi hadir? Hadir. Alona? Ata? Chester? Desti? Sakit ya? Fadila? Fatih? Friska? Ibnu? Ihwan? Iqbar? Keila? Laila? Marsha, Megan, Mikaela, M. Febri, Neisa, Rafael, Regita, sakit ya, Rizky Al, Rizky Maulana, Santi, Syauki, Vicky, Pondra. Oke, yang tidak masuk 2 siswa ya, sakit ya. Kita doakan agar bisa sehat dan kembali belajar bersama. Amin ya. Baik, Ibu cek dulu pakaian kalian sudah rapi? Apakah ada sampah di kolong meja? Di bawah meja aman? Baik, aman ya. Materi hari ini mengenal minat dan bakat pada diri sendiri. Pertanyaan persepsi ya. Jadi minggu kemarin kita itu kan belajar atau mengenal organisasi ataupun ekskul di sekolah ya. Nah, menurut kalian apa yang membuat kalian memilih ekskul tertentu di sekolah? Siapa yang mau jawab? Megan dan siapa? Pondra. Baik, Megan silahkan. Saya mengikuti ekskul vokal karena dari kecil saya suka bernyanyi. Oke, kamu suka ikut ekskul vokal? Iya. Siapa? Oh, Adi. Silakan Adi. Kalau saya ikut ekskul futsal, Bu, karena saya emang senang olahraga dan ingin lebih terlatih. Oke, alhamdulillah ya kalian pada antusias menjawabnya ya. Nah, setelah itu ya kita ice breaking dulu ya. Supaya kalian bisa fokus, konsentrasi, oke? Jadi clue-nya seperti ini. Jadi ice breaking pertama itu ada yang namanya kasih WOW. Kasih WOW itu untuk mengapresiasi jawaban-jawaban yang sudah kalian bicarakan. Kayak tadi Megan dengan Adi ya sudah jawab pertanyaan persepsi, ya kan? Nah, kita kasih WOW ya. Kasih WOW, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Kita sepakati ya, kasih WOW ya. Baik. Untuk ice breaking selanjutnya, itu ada tepuk. Kalau pagi, itu tepuk 1. Kita coba pagi. Siang tepuk 2. Sore tepuk 3. Malam tidak tepuk. Oke, sore, pagi, malam,
malam tidak tepuk. Oke, ulangi. Siang, malam. Oke, ulangin. Sore, pagi, pagi, sore. Tepuk tangan buat kita semua. Baik ya. Adapun kesepakatan ya, kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal selama 1 JP ataupun 1 jam pelajaran ke depan. Sepakat? Sepakat ya. Baik, jika sudah sepakat, selanjutnya Ibu juga akan memberi informasi. Kalau nanti ada yang mau tanya, kayak tadi Megan sama Adi sudah bagus ya, ngacung dulu, baru berbicara. Oke, ya itu kesepakatan kelas kita. Baik, selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran nih, Ibu harap kalian bisa memahami perbedaan minat dan bakat, lalu juga manfaat mengenali minat dan bakat, dan dapat menyebutkan cara mengenali minat dan bakat ya. Nah, sekarang pertanyaan pemantik. Kalau kalian diberi waktu luang sehari penuh, kegiatan apa yang paling ingin kalian lakukan tanpa merasa beban? Siapa yang mau jawab? Oke, Fondra, tadi gantian ya. Coba mic-nya nih. Kalau saya lebih suka mendengarkan musik dan bernyanyi, Bu. Oke, ada lagi? Syauki, kasih ke Syauki. Saya pilih menggambar, Bu, karena rasanya bisa bikin saya tenang. Oke, kasih WOW ya. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Baik, tadi Syauki sukanya menggambar. Fondra sukanya nyanyi ya. Nah, adapun, bentar ya. Coba kita lihat, ini gambar ilustrasi. Ada seorang siswa laki-laki yang bawa apa aja tuh barang-barangnya kira-kira? Gitar, buku, bola, dan kuas. Artinya setiap orang punya minat dan bakat yang berbeda. Beda ya, meskipun banyak nih bawanya. Oh iya, saya minatnya banyak nih, tapi belum tentu minat saya sama teman lainnya gitu ya. Terus ada pohon juga nih, ilustrasi pohon. Akarnya dianggap bakat karena sudah ada sejak lahir. Terus daun bisa tumbuh dan berubah. Nah, kalau kita merawatnya, pohon ini akan tumbuh subur seperti potensi kita ya. Baik, untuk kegiatan selanjutnya, Ibu akan jelaskan, nanti Ibu akan menyajikan materi, kalian perhatikan, dan kalian catat ya. Setelah itu, Ibu akan memberikan LKPD, artinya kalian diskusi kelompok dan mengisi LKPD-nya. Setelah itu, kalian perwakilan setiap ini kelompok ya untuk mempresentasikan hasil diskusi dan menanggapi diskusi kelompok lain. Gimana, sudah siap? Ya. Alhamdulillah sudah siap ya. Adapun manfaat materi hari ini diberikan agar kalian bisa tahu potensi diri kalian. Dari apa? Dari mengenal minat dan bakat ya. Jadi, apa sih itu minat dan bakat kira-kira? Minat dan bakat itu kegiatan yang disukai dan dilakukan dengan antusias. Sedangkan bakat kemampuan alami yang dimiliki dalam bidang tertentu. Ingat ya, bakat itu sudah dimiliki sejak lahiriah ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh bidang minat dan bakat. Ada musik. Contohnya apa aja musik? Menyanyi, memainkan alat musik. Seni? Fisik? Bahasa? Logika? Nah, keren ya kaliannya sudah tahu contohnya. Adapun perbedaannya, minat itu ketertarikan terhadap sesuatu, sedangkan kemampuan itu dimiliki secara alami ya. Minat dipengaruhi oleh pengalaman, oleh lingkungan, dan bakat sudah ada sejak lahir. Tapi perlu dikembangkan ya. Meskipun minat bisa berubah-ubah, bakat itu tetap. Nah, asal kaliannya mau nggak nih mengasah atau mengabaikan. Nanti Bu kasih contoh ya. Nah, ini contohnya nih, suka menggambar, suka olahraga, suka membaca untuk minat. Kalau bakat misalkan mahir dalam bermain piano tanpa banyak latihan. Contohnya, misalkan Megan kan ke seni ya bakatnya. Bu, saya sukanya ke seni nih, ke vokal.
Nah, ketika mendengar nih ada orang yang nyanyi, oh udah tahu tuh itu levelnya dia tipenya apa nih? Tinggi kah, rendah kah? Jadi sudah ada pengetahuan ya, karena kan Megan juga ikut ekskul ya, gitu. Nah, kalau minat itu yang hal-hal aktivitas yang disukai. Kayak tadi Bu, saya sukanya menggambar, saya sukanya futsal. Nah, itu juga bisa ya. Jadi apa? Minat itu, ketertarikan bisa berubah-ubah, sedangkan bakat itu alami dari lahiriah. Paham? Paham ya? Nah, ini mengapa mengenali minat dan bakat itu penting. Membantu menentukan karir di masa depan. Bu, saya pengen jadi penyanyi. Kayak siapa? Kayak Lyodra misalkan ya. Karena suaranya bagus. Nah, itu karena saya punya bakat yang nyanyi yang bagus kayak Lyodra. Nggak boleh, nggak apa-apa. Lalu meningkatkan rasa percaya diri, mencegah rasa bosan, mencegah dan stres juga ya. Jadi kalian nggak stres. Bu, saya sukanya gambar, membuat bahagia, ya silakan. Lalu membantu mengembangkan diri ya. Cara mengenalinya, amati aktivitas yang paling disukai. Tadi kan sudah disebutkan ya, yang disukai apa aja sih kalian? Nah, terus mencoba berbagai hal baru. Lalu mendengar masukan dari orang lain, contohnya orang tua, contohnya dari guru ya. Ataupun kalian bisa mengikuti tes minat dan bakat ke psikolog, karena kalian pengen tahu nih, minat saya apa, bakat saya apa, itu boleh. Lalu mengingat kegiatan yang membuat bahagia. Bu, saya kalau main gitar saya bahagia, ya silakan, nggak apa-apa gitu ya. Lalu menulis daftar kelebihan dan kekurangan. Saya kelebihannya apa ya, kekurangannya apa ya, itu boleh ditulis ya. Lalu cara mengembangkan minat dan bakat. Contohnya ikut kursus atau pelatihan. Bu, boleh nggak saya ikutan kursus di lembaga mana? Ya boleh, silakan. Belajar secara mandiri, misalkan nonton YouTube, lihat tutorial, ya silakan boleh. Dan berlatih secara rutin. Lalu bergabung dengan komunitas. Kalau di sekolah apa? Ekstrakurikuler ya, benar ya. Lalu mengikuti kompetisi atau perlombaan. Nah, kalau ada perlombaan antar sekolah atau antar kota, silakan bisa ikutkan dengan kalian ya. Lalu menerima kritik dan saran. Contohnya futsal. Di kata coachnya bilang, kamu nendangnya nggak boleh kayak gitu. Nah, tapi kalau kita ngeyel, kan akan susah ya. Kita harus menerima kritik dan saran dari pelatih. Baik, paham? Nah, silakan jika ada yang ingin bertanya. Siapa? Fadilah, silakan Fadilah. Bu, kalau kita punya minat di bidang olahraga tapi bakat kita bermain musik, jadi lebih baik pilih yang mana ya untuk dikembangkan? Minatnya Olahraga. bakatnya seni musik. Oke, bakatnya seni musik, minatnya olahraga. Kalau saran dari Ibu, coba kamu ikut ekskul keduanya. Ya, seni, olahraga. Olahraganya apa? Voli contohnya ya, voli. Seninya seni musik, menyanyi ya, seperti itu ya. Coba ikutkan di sekolah, ada ekskul band, ada ekskul vokal, ada ekskul voli. Coba diikutkan terlebih dahulu dua-duanya. Lalu kamu bisa cek, oh iya saya bahagianya di ekskul mana ya? Saya bisa konsistennya di ekskul mana ya? Nah, dari situ kamu sudah explore beberapa bidang tersebut, kamu bisa pilih. Kayaknya saya pilihnya vokal aja deh, seni musik aja deh. Karena suara saya bagus nih, kayak Ariana Grande contohnya ya. Nah, itu bisa. Karena saya sudah ikut lomba nih di seni musik, saya sudah banyak kesempatan. Nah, itu silakan, bisa, boleh ya. Baik, gimana, aman Fadila? Aman. Satu lagi deh Ibu. Sekarang Ibu yang mau tanya ya. Kenapa kita perlu untuk mengenal minat dan bakat sejak SMP? Siapa? Oh, Laila, silakan. Supaya kita lebih mudah memilih kegiatan ekskul atau bisa juga jurusan yang sesuai, Bu. Jadi, kita nggak bingung lagi pas udah masuk SMA atau SMK. Oke. Kita kasih WOW ya untuk Fadila dengan Laila. Kasih WOW, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, baik. Untuk kegiatan selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok ya. Agar memudahkan, Ibu langsung saja pilih kelompok 1.
Chester dan Vondra serta kawan-kawan. Kelompok 2, Santi, Ibnu, dan kawan-kawan. Kelompok 3, Vicky dan Kayla serta kawan-kawan. Kelompok 4, Rafael, Marsha, dan kawan-kawan ya. Baik, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Kelompok 3 ya. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Nah, sekarang kalian lihat itu LKPD-nya. Ibu akan menjelaskan cara pengisiannya. Kalian tulis nama kelompok kalian ya. Lalu isi apa yang dimaksud dengan minat, apa yang dimaksud dengan bakat. Sebutkan perbedaan minat dan bakat. Lalu menurut kelompok kalian mengapa sih penting mengenal minat dan bakat? Lalu kalian tanya teman kalian, kamu minat dan bakatnya apa ya? Nah, silakan tulis. Oke. Lalu gimana nih cara kalian menemukan minat dan bakat pada diri sendiri? Itu silakan tulis juga ya. Lalu bagaimana yang bisa kalian lakukan untuk mengembangkan minat dan bakat yang sudah dimiliki ya. Lalu yang terakhir, kasih kalimat motivasi tentang pentingnya minat dan bakat. Ya, silakan diskusi, silakan pilih ya perwakilan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Baik, silakan. Gimana, aman kelompok? 3 aman. Kalau ada yang bingung, jangan ragu ya untuk kalian tanya. Kelompok 4, kalian sambil diskusi dengan teman. Sekarang Ibu akan random menggunakan bebek ya. Kelompok mana yang akan maju terlebih dahulu? Kelompok mana ya? 2. Lanjut. Kelompok mana nih? Kelompok 3, 4. Dan terakhir 1. Oke ya. Kelompok 2 sudah ready? Insya Allah ready ya. Sip, maju siapa perwakilannya? Santi dan Fatih. Ayo maju. Nanti kelompok lain memperhatikan ya. Jika kalian ada yang ingin menanggapi, silahkan, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Kurniawati. Perkenalkan, nama saya Fatih Abdi Budiman. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1. Apa yang dimaksud dengan minat? Minat adalah kegiatan yang disukai dan dilakukan dengan antusias. 2. Apa yang dimaksud dengan bakat? Kemampuan alami yang dimiliki dalam bidang tertentu. 3. Sebutkan perbedaan minat dan bakat minimal 3 poin. Kalau minat itu kemampuan yang disukai, kalau bakat kemampuan alami. Cirinya minat bisa berubah sedangkan bakat bersifat tetap. Contohnya minat bernyanyi atau menggambar, kalau bakat mahir bermain voli tanpa banyak berlatih. Pertanyaan selanjutnya, menurut kelompok kalian, mengapa mengenal minat dan bakat itu penting? Karena dengan kita mengenali minat dan bakat kita, semakin mudah pula kita menemukan kemampuan kita. Pertanyaan berikutnya, diskusikan dan tuliskan contoh minat dan bakat anggota kelompok kalian. Yang pertama, Santi, minat voli, bakat nyanyi. Megan, minat menggambar, bakat bernyanyi. Fatih, minat olahraga, bakat olahraga. Rizky M, minat olahraga, bakat olahraga. Ibnu, minat olahraga, bakat juga olahraga. Rizky Al, minat olahraga dan bakat juga olahraga. Bagaimana cara yang bisa kalian lakukan untuk menemukan minat dan bakat diri sendiri? Mengamati aktivitas yang paling disukai. Apa yang bisa kalian lakukan untuk mengembangkan minat dan bakat yang sudah dimiliki? Mengikuti kursus atau pelatihan secara rutin. Tuliskan 1 kalimat motivasi tentang pentingnya mengenal minat dan bakat. Cari minat dan bakatmu agar masa depanmu terjamin. Sekian dari kami. Ada yang mau nambahin? Siapa yang mau menanggapi kelompok 2? Oke, Rafael dari kelompok 4. Boleh ya, kelompok lain mau menambahi juga ya.
Saya setuju dengan kelompok 2. Saya mau menambahkan, kalau kita tahu minat dan bakat sejak SMP, nanti lebih mudah pilih jurusan SMA atau SMK. Jadi memang penting dikenali dari sekarang. Oke, terima kasih Rafael. Katanya agar mau menambahkan juga nih menanggapi Rafael. Bisa memilih jurusan nanti ya ketika SMA supaya nggak bingung gitu. Gimana kelompok 2? Hasil tanggapan kelompok 4? Apakah aman? Aman. Apakah yang lain mau menanggapi? Oke, silahkan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih WO, we. Wow, keren. Oke, sebelum masuk ke kelompok lain, Ibu sambil baca dulu ya hasil diskusi kelompok 2. Nah, tadi ada nih Santi minatnya voli katanya, bakatnya nyanyi. Megan minatnya menggambar, bakatnya bernyanyi. Lalu Fatih minatnya olahraga, bakatnya futsal. Rizky Maulana minatnya olahraga, bakatnya voli. Ibnu minatnya olahraga, bakatnya sepak bola. Rizky Al minatnya olahraga dan bakatnya futsal. Apa intinya? Kelompok 2 itu memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Ini motivasinya juga keren nih. Cari minat dan bakatmu agar masa depanmu terjamin. Masya Allah ya. Adapun kesimpulan hari ini ya, minat itu apa? Ketertarikan terhadap suatu hal. Sedangkan bakat adalah kemampuan alami yang dimiliki sejak lahir. Intinya kita harus mengenal agar bisa lebih percaya diri dan mengetahui potensi diri kita ya. Oke, lanjut. Ibu ada game ya. Nah, silakan siapa yang mau coba? Yang siapa? Alona ya. Ayo Alona, sini Ibu bantuin. Oke, silakan. Yang mana Alona? Duduk sini Alona, duduk. Sini Ibu bantuin. Yang mana? Yang pertama aku juara akademi khusus Oke, akademi khusus. Aku senang jadi ketua kelas apa? kepemimpinan. Oke, kemampuan bawaan? Bakat. Murid ranking 1? Intelektual. Intelektual. Pentingnya tahu minat bakat agar mengetahui Potensi diri. Oke. Pencampuran antara keinginan dan kemauan apa? Minat. Memainkan suara yang bagus apa? Seni ya. Terakhir kinestetik. Salah. Betul ya? Oke, silakan. Kasih WW buat Alona, kasih WOW. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke. Ya, Ibu akan membagikan hasil itu lembar refleksi ya. Nanti diisi. Silakan nih kelompok ini. 1. Nah, dan evaluasi silakan diisi. Iya, silakan diisi, Nak. Nanti Ibu minta 1 orang untuk merefleksikan ya. Ini evaluasinya. Silakan tulis. Mungkin ada yang mau baca kesimpulan terlebih dahulu? Oke, Rizky, baca kesimpulan Rizky pada hari ini. Yang lainnya sambil nulis ya. Kesimpulannya, mengenali minat dan bakat sangat penting untuk pengembangan diri. Dengan memahami minat dan bakat, kita bisa lebih percaya diri, mengembangkan potensi, dan menentukan masa depan dengan lebih baik. Oke, kasih WOW buat Rizky. Kasih W. Kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, terakhir, siapa yang mau baca refleksi hari ini? Friska, silakan. Setelah kegiatan layanan BK, saya bisa lebih mengenali minat dan bakat saya sendiri.
Perasaan saya setelah melakukan layanan BK hari ini adalah senang dan lebih semangat untuk belajar. Setelah melakukan layanan BK hari ini, target saya berikutnya adalah mencoba mengembangkan minat dan mengikuti kegiatan yang sesuai di sekolah. Setelah layanan BK hari ini, saya akhirnya memahami bahwa minat dan bakat itu penting untuk masa depan saya. Oke, baik, kasih WOW ke Friska. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Nah, adapun rencana tindak lanjutnya, jika kalian masih belum paham materi bimbingan klasikal hari ini, kalian bisa ke ruang BK untuk konseling individu ataupun konseling kelompok mengenai minat dan bakat. Ya, nah ini ada kata-kata mutiara nih. Tak ada batasan dalam hidup kecuali yang kau buat sendiri. Jadi kalau kalian punya batasan, kalian yang buat sendiri. Gimana caranya supaya nggak ada batasan? Kalian buang batasan tersebut, ya. Baik, terima kasih ya. Gimana pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan ya. Penting kan hari ini pelajarannya? Penting. Mudah dipahami? Menarik? Oke, alhamdulillah wa syukurillah ya. Terima kasih atas pembelajaran hari ini ya. Silakan Ibu tutup ya dengan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas ya. Doa selesai belajar ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.